Persebaya dan bonek temui kepolisian demi bisa menjamu Arema di Surabaya. Tangan dingin Uston Nawawi antar Persebaya ke papan atas klasemen, bonek kembali sindir Aji Santoso. Tak akan paksakan Uston Nawawi, manajemen Persebaya sebut sudah ada calon pelatih anyar. Persebaya dan bonek temui kepolisian demi bisa menjamu Arema di Surabaya. Persebaya Surabaya mulai bersiap untuk menata pertandingan melawan Arema FC. Padahal, duel bertajuk Derby Jatim itu masih akan digelar 2 minggu lagi atau pada 23 September 2023. Pertemuan kedua tim itu akan berlangsung dalam pekan ke-13 BRI Liga 1 2023-2024. Sampai sekarang, belum ada kepastian stadion mana yang akan jadi venue pertandingan tersebut. Manajemen Persebaya dan supporter bonek mengadakan pertemuan dengan pihak kepolisian di Surabaya, Rabu, 6 September 2023, siang, untuk membahas laga ini. Dari manajemen Persebaya, hadir Direktur Media Nanang Priyanto dan Manajer Fans Relation Sidik Tualeka. Sedangkan pihak bonek diwakili oleh 4 koordinator Tribun, yakni Husin Gozali, Green North, Sinyo Devara, Tribun Kidul, Hasan Tiro, Tribun Timur, dan Erik Wicaksono, Gate 21. Mereka memutuskan untuk bersilaturahmi dengan pihak kepolisian, bersama Dirintel Polda Jatim, Dekananta dan Kasat Intel Polrestabes Surabaya, Edi Hartono. Kami berbincang untuk membahas pertandingan Persebaya melawan Arema. Pertandingan ini sangat bisa digelar di Surabaya, kata Husin Gozali saat ditemui bola.com di kediamannya, Rabu malam. Pertemuan ini dilandasi oleh rumor mengenai Derby Jatim dalam beberapa hari terakhir. Ada kabar bahwa Persebaya tidak bisa menjamu Arema di Surabaya karena kedua tim dinilai masih terlibat rivalitas. Insiden Kanjuruhan 1 Oktober 2022 memang masih menyisakan trauma bagi pecinta sepak bola. Hal itu lantas membuat izin pertandingan Persebaya versus Arema di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, 23 September 2023, masih ditangguhkan sampai saat ini. Persebaya ini tidak sedang terkena sanksi. Stadion GBT juga tidak dipakai. Jadi, tidak ada halangan bahwa Persebaya bisa menjamu Arema di Surabaya. Kami ingin pertandingan ini tetap di kota kami, imbuh Husin Gozali. Diskusi dengan Persebaya dan bonek Denhan pihak kepolisian menghasilkan sejumlah hal. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh bonek pertandingan melawan Arema tetap bisa berlangsung di Surabaya. Di antaranya, semua bonek harus mampu menjaga dan menjamin situasi keamanan dan ketertiban baik sebelum dan sesudah pertandingan. Yang juga jadi catatan adalah tidak ada lagi rasisme dan ujaran kebencian yang sifatnya provokatif dalam bentuk apapun baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Pihak kepolisian juga telah berkomitmen untuk menindak tegas mereka yang provokatif. Bonek sudah naik kelas. Tidak perlu ada komentar atau seruan provokatif. Jangan lagi ada ujaran kebencian. Kami yakin bonek bisa melakukan itu demi sepak bola Indonesia yang lebih baik, ujar pria yang akrab disapa Cakcong itu. Bonek selama ini banyak menunjukkan perubahan ke arah positif, termasuk menjalin relasi dengan Aremania. Setelah meletusnya tragedi Kanjuruhan, bonek mendatangi Aremania di Kepanjen, Malang, dan mendapat sambutan hangat. Tangan dingin Uston Nawawi antar Persebaya ke papan atas klasemen, bonek kembali sindir Aji Santoso. Pasca ditinggal Aji Santoso dan ditangani oleh Uston Nawawi, performa Persebaya Surabaya mengalami peningkatan signifikan. Bahkan, tim berjuluk Bajul Ijo itu mulai bersaing di papan atas klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Terlebih pada pertandingan terbarunya, Persebaya Surabaya berhasil mengalahkan Borneo FC dengan skor 2-1 pada pekan ke-11 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu, 3 September 2023. Kemenangan ini pun membawa mereka naik ke peringkat ke-6 dalam klasemen Liga. Sebelumnya, Uston Nawawi juga berhasil mencatatkan hasil yang cukup baik bersama tim yang identik dengan warna hijau tersebut. Dalam 5 laga terakhirnya, Persebaya seolah tak tersentuh kekalahan.
Tercatat, Persebaya Surabaya di tangan Uston Nawawi menang 4 kali, dan sekali seri. Hasil ini pun membuat para bonek kegirangan. Pasalnya, sebelumnya bersama Aji Santoso, performa Persebaya di Liga 1 2023-2024 terbilang melempem. Di tangan Aji Santoso, Persebaya Surabaya melakoni 6 laga dengan catatan hanya sekali menang. Selebihnya, Persebaya Surabaya kalah 3 kali, dan 2 kali imbang. Tentu saja jika dilihat sekilas, secara statistik, Aji Santoso jelas kalah telak dibanding Uston Nawawi saat menukangi Persebaya Surabaya di Liga 1 musim ini. Hasil apik Persebaya itu pun memunculkan berbagai komentar dari para bonek. Beberapa di antaranya bahkan menyindir Aji Santoso yang kini sudah berlabuh di Persikabo 1973. Meski demikian, tak sedikit bonek yang juga memuji tangan dingin Uston Nawawi hingga berhasil membawa Persebaya di posisi saat ini. Tak akan paksakan Uston Nawawi, manajemen Persebaya sebut sudah ada calon pelatih anyar. Persebaya Surabaya dipastikan belum bisa untuk terus menggunakan Uston Nawawi sebagai pelatih kepala untuk lanjutan Liga 1 2023. Seperti yang diketahui, tugas Uston Nawawi sebagai caretaker Persebaya telah selesai. Uston Nawawi sudah 1 bulan bertugas sebagai caretaker Persebaya sejak Bajul Ijo berpisah dengan Aji Santoso. Niat Persebaya untuk permanenkan Uston Nawawi juga tidak memungkinkan karena persoalan lisensi. Alhasil, mau tidak mau, Persebaya harus bisa segera mendatangkan pelatih anyar. Terbaru, manajemen Persebaya Surabaya dikabarkan sudah menyiapkan pelatih asing untuk memimpin Reva Adi dan kawan-kawan. Persebaya Surabaya dituntut bergerak cepat mencari pelatih baru. Pasalnya, Persebaya hampir melalui masa berlaku aturan tanpa pelatih selama 30 hari. Manajemen Persebaya tengah berupaya meminta dispensasi kepada PSSI terkait status Uston Nawawi. Pelatih asal Sidoarjo itu sebenarnya sedang mengejar lisensi AFC Pro. Uston tinggal menyelesaikan 2 modul, tetapi PT LIB menunda pelaksanaan pelatihan. Masalahnya orang ini bukan tidak melakukan langkah. Coach Uston sudah melakukan langkah, mengikuti lisensi kepelatihan, kata manajer Persebaya, Yahya Al-Katiri. Sudah modul 6 itu seharusnya bulan Juli, tetapi diundur dan hingga saat ini belum ada kabar, ujarnya menambahkan. Yahya berharap PSSI juga introspeksi dengan kinerjanya sendiri. Ini juga bagian lisensi di PSSI ini juga harus komitmen. Kalau mereka yang salah kenapa kok yang jadi korban akhirnya pelatih-pelatih lokal, tutur Yahya Al-Katiri. Meski begitu, manajemen Persebaya mengaku sudah menyiapkan plan lain jika PSSI tak mengabulkan status Uston Nawawi. Yahya menyebut Persebaya sudah menjalin komunikasi dengan pelatih baru. Kalau gak ada balasan PT LIB, maka kami akan ke opsi kedua, yang mana insya Allah pelatih baru sudah ada, tinggal meneruskan omongan, ucap Yahya. Memang sudah kami bicarakan ke pelatih baru, plan A-nya menunggu ini, balasan LIB, dan dia mau menunggu, tambahnya. Pelatih asing, ya nanti dilihat saja, tetapi yang jelas sudah ada, tutup Yahya Al-Katiri. Di tangan Uston Nawawi, Persebaya mampu mencatatkan 4 kemenangan dan sekali imbang.